Hey hop up gengs! Sebentar lagi film Godzilla vs Kong akan tayang di bioskop. Kamu tim yang mana nih? Godzilla atau Kong? Kalau sekarang aku tim Kong dulu deh. Soalnya aku lagi mau bahas Do ini. Sebelumnya aku juga udah pernah bahas sih alur cerita filmnya. Cuman untuk saat ini bahas proses pembuatan di balik layar lebih seru juga kali ya. Nah, Kong Skull Island ini adalah film produksi tahun 2017. Diarahkan oleh sutradara Vogt Roberts. Diproduksi oleh Legendary Pictures dan Tencent Pictures dengan anggaran sebesar 185 juta US dollar. Film ini meraup pendapatan sebesar 566,7 juta US dollar. Wow. Hak distribusi film ini sebenarnya dimulai oleh Universal Pictures. Namun karena satu dan lain hal, haknya pun berpindah ke Warner Bros. 3 pemeran dalam film ini adalah jebolan Avengers dari Marvel yang berada di bawah naungan Walt Disney. Dan seperti kita tahu, Warner Bros. Adalah rumah produksi yang menaungi karya-karya DC Comics. Bukan apa-apa sih, aku cuma mau bilang fakta ini aja sebelum lanjut. Nah, sekarang lanjut ya. Untuk pemeran, seperti aku bilang tadi, Samuel L. Jackson yang dalam film ini berperan sebagai Preston Packard adalah Nick Fury dalam Avenger. Sedangkan Brie Larson yang bermain sebagai Mason Mauer adalah pemeran Captain Marvel. Nah, yang ketiga nih, aku nggak tahu kamu nyadar atau enggak, tapi Tom Hiddleston yang berperan sebagai James Conrad bermain sebagai Loki di seluruh seri Avengers. Nah, Kong Skull Island sendiri berlatar tahun 1973 di masa tegang Perang Vietnam. Bercerita tentang perjalanan ekspedisi sekelompok peneliti monark ke sebuah pulau tak berpenghuni untuk mencari makhluk purba. Ekspedisi ini berubah jadi bencana saat mereka tiba di pulau yang ternyata dihuni oleh hewan-hewan berukuran raksasa. Mereka ini menyangka bahwa makhluk paling berbahaya di pulau itu adalah seekor gorila raksasa yang disebut Kong. Namun dugaan mereka itu salah. Kong adalah justru pelindung pulau dan harus diwaspadai itu sebenarnya adalah seekor kadal raksasa yang bernama Skullcrawler. Baik, mari kita mulai dari lokasi syuting. Pengambilan gambar ini berlangsung selama setahun dari 19 Oktober 2019 hingga 18 Maret 2016. Mayoritas lokasi perekaman dilakukan di bagian utara Vietnam, mulai dari Trang An, Pan Long, Tam Coc, Halong Bay, dan di Gua Tulan. Pemilihan lokasi tersebut sepertinya berhubungan dengan setting cerita yang berlangsung di masa keterlibatan Amerika Serikat dalam Perang Vietnam. Meski begitu, syuting juga berlangsung nih di beberapa lokasi lain, seperti Pulau Oahu di Hawaii, yang letaknya gak jauh dari tempat pengambilan gambar Jurassic Park dan Gold Coast, Australia. Seluruh proses syuting yang berlangsung di luar ruangan ini dimaksudkan untuk adegan Pulau Tengkorak. Sedangkan adegan lain yang tidak terlalu berhubungan dengan cerita utama, seperti adegan di kapal induk dan lapangan terbang, berlangsung di dalam studio. Nah, kalau properti, film ini lumayan sering menggunakan material asli, seperti misalnya helikopter yang hancur, kapal yang diperbaiki untuk mengelilingi pulau, juga tulang belulang raksasa yang tersebar di seluruh pulau. Untuk pengerjaan efek spesial, produksi film ini sama totalnya dengan saat pengambilan gambar di berbagai negara. Gak main-main, 2 studio besar dilibatkan untuk memoles setiap adegan hingga jadi sinema apik yang tersaji di layar kita. 2 studio itu adalah Industrial Light and Magic atau ILM yang sebelumnya juga terlibat dalam penggarapan seluruh saga Jurassic Park. Dan Rodeo FX yang saat ini menggarap proyek Justice League Snyder Cut. Nah, biar nggak berantem, 2 studio ini dapat tugas yang berbeda dalam proses pembuatan film. Untuk studio ILM, mereka ini kebagian tugas buat pengerjaan karakter dan adegan-adegan yang penuh aksi dan adrenalin. Mulai dari adegan helikopter versus Kong, adegan para tentara yang menyerang Kong dengan api, kapal yang berhadapan dengan badai, Kong yang sedang minum terus berantem sama gurita,
Lalu adegan bison raksasa keluar dari air, hingga adegan pertarungan puncak antara Kong dan Skullcrawler. Nah, bagian ini emang intens banget sih. Sedangkan studio Rodeo FX tugasnya adalah memoles tampilan lingkungan dalam film agar lebih dramatis dan selaras dengan nuansa yang ingin dibangun. Mulai dari lokasi jatuhnya pesawat terbang, lokasi pertarungan dua pilot di awal film, adegan gedung putih, suasana kota di Vietnam pada masa lalu, hingga bangkai pesawat yang jadi tempat suci bagi suku asli penghuni pulau. Baik, kita pindah ke karakter, ceritanya agak panjang nih. Karena dilansir dari Entertain Weekly, sang sutradara Vogt Roberts punya banyak permintaan untuk pengerjaan karakter Kong ini. Pertama, Doi maunya Kong yang ikonik dan sederhana sampai bisa digambar sama anak SD. Lalu Doi juga mau kalau citra Kong itu seperti dewa kesepian yang murung dan berjalan pelan mengelilingi pulau. Untuk memenuhi tuntutan sang sutradara nih, maka karakter Kong diputuskan mereproduksi desain dari filmnya yang tayang di tahun 1933. Di mana Kong ini berjalan dalam posisi tegak dan hanya menggunakan kedua kaki tanpa bantuan tangan. Nah, karena itu para kru harus bekerja sangat keras untuk menyusun ulang beberapa elemen dari versi 1933, membuang dan menambah beberapa fitur, hingga menghasilkan Kong kreasi mereka sendiri, yang sepenuhnya dikenali sebagai King Kong versi 2017. Untuk mencapai tujuan tersebut, para kru ILM yang dipercayakan untuk pengerjaan karakter harus sampai pergi ke kebun binatang San Francisco untuk mengamati gorila agar memahami detail anatomi seperti bulu dan struktur tubuhnya. Hasil pengamatan tersebut kemudian dituangkan dalam ilustrasi digital. Kemudian dipoles lagi nih dengan detail lain seperti bayangan, konstruksi otot, hingga perubahan kondisi bulu saat terkena air, lumpur, atau terluka. Setelah desain karakter rampung, karakter Kong lalu digerakkan oleh talent berpengalaman dengan bantuan sensor seperti ini nih. Oh ya, ada beberapa cerita menarik juga nih selain soal proses pembuatan film ini. Jadi, kalau kamu amati, salah satu poster resmi film Kong Skull Island itu mirip banget kan sama poster film Apocalypse Now. Ya, aku tahu yang kamu pikirkan, tapi ini bukan plagiasi, melainkan penghormatan dari tim produksi Kong untuk Apocalypse Now. Selain itu, untuk pengerjaan karakter Skullcrawler, ternyata separuh inspirasinya itu berasal dari penggabungan beberapa karakter anime loh. Dikutip dari Fandango, beberapa karakter yang dimaksud adalah Satchel dari Neon Genesis Evangelion, Cubone dari Pokemon, dan No Face dari Spirited Away. Ya emang sih, di zaman sekarang nyaris gak ada lagi sesuatu yang original. Semua hal hanyalah hasil dari pengulangan dan modifikasi dari sesuatu yang telah ada sebelumnya, termasuk film Kong ini sendiri. Ya meskipun begitu, selalu menarik untuk melihat bagaimana sesuatu dari masa lalu didaur ulang dengan konteks terkini yang lebih relevan. Di antara beberapa daur ulang dan semua modifikasi, ide untuk membuat Godzilla dan Kong ke dalam satu universe adalah gagasan yang brilian dan layak dinantikan, ya nggak sih? Wah, aku jadi nggak sabar nih buat lihat hasilnya. So, mengulang pertanyaan sebelumnya di awal video, kamu tim mana nih Pop Gengs, Kong atau Godzilla?